Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar akuntansi. Materi kita kali ini sudah masuk ke perusahaan dagang. Oke, kita kenalan dulu ya. Apa yang dimaksud dalam perusahaan dagang? Ini agenda pembelajaran kita. Pertama kita akan membahas tentang definisi dari perusahaan dagang. Kemudian kita coba bandingkan perbedaan antara perusahaan dagang dan juga perusahaan jasa yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya. Kemudian kita akan mencoba menelaah istilah-istilah apa yang biasa digunakan di dalam transaksi akuntansi di dalam perusahaan dagang. Dan yang terakhir adalah kita akan melihat bagaimana metode pencatatan terkait persediaan yang ada di perusahaan dagang. Kita bahas dulu tentang definisi perusahaan dagang ya. Oke, kita lihat gambar ini untuk memahami apa itu perusahaan dagang. Dari gambar kita lihat ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama yaitu supplier, kemudian di sini ada toko ini adalah perusahaan dagang, kemudian ada customer di sini. Nah, alurnya adalah dari supplier. Supplier mensuplai barang dagangan kepada toko. Kemudian toko akan menyimpan barang dagangan tersebut baik di tokonya ataupun di gudang penyimpanannya sampai dengan barang dagangan tersebut dibeli oleh customer. Nah, di sini kita lihat bahwa di toko ini sama sekali tidak ada proses untuk mengolah barang yang dibeli dari supplier tadi menjadi barang lain ataupun merubah bentuknya menjadi bentuk lainnya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita beli barang dagangan mentega Blue Band dari supplier tadi. Nah, di toko sama sekali tidak ada upaya, tidak ada aktivitas untuk merubah Blue Band tersebut menjadi kue misalnya. Kemudian kue itu yang dijual ke customer. Nah, tidak ada ya aktivitas seperti itu. Jadi, kalau misalnya dari supplier kita belinya Blue Band, maka ke customer juga kita jualnya tetap Blue Band. Tidak berubah jadi bentuk lainnya, tidak kita olah. Jadi sama yang kita beli dengan yang kita jual ke klien, ke customer itu produknya sama. Bisa dipahami ya? Oke, jadi berdasarkan penjelasan ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa perusahaan dagang ini adalah perusahaan yang menjual produk yang diperoleh dari pihak lain, yaitu supplier, kepada pelanggan atau customer untuk mencari keuntungan. Nah, keuntungannya dari mana? Keuntungannya adalah dari selisih harga. Misal, toko beli mentega tadi dari supplier dengan harga 5.000, maka dia jual ke customer pasti lebih dari 5.000, bisa 6.000 atau lebih malah gitu. Jadi selisih antara harga beli dari supplier dengan harga jual itu adalah keuntungan yang diperoleh oleh toko. Nah, kemudian ada tambah lagi nih, tanpa memberikan nilai tambah pada barang tersebut. Apa nih nilai tambah di sini maksudnya? Nilai tambah tadi yang seperti saya bilang tadi ya, mentega dibeli dari supplier, dijual ke customer juga tetap mentega, tidak diubah menjadi kue, tidak diubah menjadi roti yang memberikan nilai tambah lebih atas barang yang dibeli dari supplier tadi. Nah, jadi kalau di perusahaan dagang sama sekali tidak memberikan nilai tambah terhadap barang. Kalau barang yang dibeli dari supplier adalah barang A, maka yang dijual ke customer tetap dalam bentuk barang A. Gitu. Bisa dipahami? Oke, contohnya dari perusahaan dagang ini kalau kita lihat ada S Hardware, kemudian ada Transmart dengan Carrefour-nya, Shopee juga termasuk salah satu contoh perusahaan dagang di mana Shopee ini tidak memproduksi barang ya. Barang diperoleh dari pihak lain, Shopee menjualkannya, kemudian dibeli oleh customer. Selanjutnya terakhir adalah warung. Tuh, warung yang kita lihat ada di mana-mana itu termasuk perusahaan dagang. Karena dia hanya membeli barang dari supplier, kemudian ditaruh di tokonya sampai nanti ada customer yang beli. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut.
Sekarang kita akan lihat perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perbedaan pertama antara perusahaan jasa dan dagang yang akan kita bahas adalah dari siklus operasinya. Bagaimana sih perbedaan keduanya? Kita lihat ya. Kita lihat dulu dari perusahaan dagang. Di sini kita lihat untuk siklus operasi perusahaan dagang diawali dari kas. Kas yang dimiliki oleh perusahaan dagang itu digunakan untuk membeli barang dagangan. Kemudian barang dagangan itu dilakukan pencatatan terlebih dahulu ke dalam akun persediaan. Nah, persediaan inilah nanti yang akan dijual kepada konsumen. Penjualannya bisa secara tunai ataupun secara kredit. Kalau secara tunai, maka perusahaan akan langsung menerima kas. Tapi kalau secara kredit, maka harus dicatat dulu nih di akun piutang dagang. Setelah itu, baru nanti dilakukan penagihan sampai akhirnya diperoleh lagi kasnya. Begitu lagi siklusnya akan berputar. Selanjutnya kita lihat untuk yang perusahaan jasa. Perusahaan jasa siklusnya diawali dari kas. Nah, perbedaannya kas yang ada di perusahaan jasa dengan perusahaan dagang ini, kalau di perusahaan dagang tadi kan kasnya digunakan untuk membeli persediaan ya, persediaan barang dagangan. Nah, kalau di perusahaan jasa karena tidak ada persediaan barang dagangan, kas ini digunakannya untuk membeli perlengkapan ataupun peralatan yang digunakan untuk memberikan jasa. Nah, kalau di sini kan jasanya jasa salon nih yang saya kasih contohnya. Berarti kasnya itu digunakan untuk membeli seperti sampo, tonik, kondisioner, krim batnya, kemudian hair dryer dan lain-lain. Semua perlengkapan dan peralatan yang diperlukan untuk memberikan jasa kepada konsumen itu dibeli menggunakan kas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, setelah jasa diberikan, selanjutnya maka salon akan menerima kas. Kecuali mungkin untuk jenis jasa-jasa tertentu yang biaya pemberian jasanya lebih mahal, itu bisa jadi akan muncul nanti akun piutang usaha terlebih dahulu, baru nanti perusahaan baru bisa memperoleh kas. Contohnya jasa konsultan. Biasanya jasa konsultan itu kan biayanya mahal, baik itu konsultan akuntansi, konsultan hukum, dan lain-lain. Itu biasanya kan biayanya mahal dan memungkinkan akan menyebabkan munculnya akun piutang usaha ini. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari kedua ini antara siklus operasi dagang dan jasa, kita lihat bahwa siklus operasi untuk perusahaan jasa ini lebih simpel dibandingkan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang tadi kan perlu melakukan pencatatan atas persediaan dulu, tapi kalau di perusahaan jasa tidak ada proses pencatatan persediaan sehingga lebih simpel. Ya, dan proses untuk melakukan penjualan persediaan juga tidak ada. Itulah kenapa perusahaan jasa lebih simpel dibandingkan dengan perusahaan dagang dilihat dari siklus operasinya. Kita lanjut ke perbedaan yang kedua ya. Perbedaan selanjutnya kita lihat dari proses akuntansinya ya. Ada beberapa poin terkait proses akuntansi ini yang nanti akan kita lihat perbedaannya antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, yang pertama kita akan lihat perbedaan proses akuntansinya dari penyusunan laporan laba ruginya. Kita lihat dulu aja yang perusahaan jasa karena ini yang sudah kita pernah buat sebelumnya. Nah, kalau laporan laba rugi perusahaan jasa, kalau kalian masih ingat, itu kita cukup mencantumkan pendapatannya berapa, kemudian kita kurangkan dengan total bebannya berapa, akhirnya diperoleh laba bersih atau ruginya. Nah, ini kalau perusahaan jasa. Kita lihat perusahaan dagang. Perusahaan dagang di sini ada penjualan. Nah, penjualan ini kalau di perusahaan jasa namanya pendapatan, kalau di perusahaan dagang namanya penjualan. Nah, penjualan ini tidak bisa langsung dikurangi dengan total beban untuk memperoleh laba bersih, tapi harus dikurangi dulu dengan HPP atau cost of goods sold. Nah, apa itu cost of goods sold? Nah, nanti akan kita bahas ya apa itu cost of goods sold. Ini cukup kalian pahami dulu bagaimana penyusunan laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Oke, kita ulangi. Dari penjualan kita kurangi dulu dengan cost of goods sold-nya, baru nanti bisa diperoleh yang namanya laba kotor. Nah, muncul lagi nih laba kotor dulu kalau di perusahaan dagang.
Jadi tidak bisa langsung laba bersih, tapi kita peroleh dulu laba kotor. Nanti laba kotor inilah yang dikurangi dengan beban sehingga akan diperoleh laba bersih perusahaan atau ruginya. Nah, di sini kita lihat ada poin yang membedakan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Di sini ada ini, cost of goods sold. Ini hanya ada di perusahaan dagang. Jadi kalau misalnya laporan keuangan perusahaan ada akun cost of goods sold-nya atau transaksi perusahaan tersebut ada transaksi terkait cost of goods sold, bisa dipastikan bahwa perusahaan itu adalah perusahaan dagang. Jadi diingat ya, ini adalah ciri khas dari perusahaan dagang, yaitu adanya HPP atau COGS. Perbedaan dari proses akuntansi selanjutnya kita lihat dari jurnalnya. Kalau jurnal di perusahaan jasa itu hanya ada jurnal umum ya. Jadi semua transaksi itu kita catatnya ya di jurnal umum. Itulah seperti yang kita lakukan kemarin-kemarin. Nah, kalau di perusahaan dagang jurnalnya itu dibagi menjadi 5. Ada jurnal umum, ada jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, dan jurnal pembelian. Apa kegunaan dari tiap jurnal ini kita lihat. Kalau jurnal pembelian itu untuk mencatat pembelian kredit. Jadi kalau misalnya kita membeli barang dagangan secara kredit, maka kita langsung mencatatnya di jurnal pembelian. Begitu juga dengan jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Nah, kalau jurnal penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat penerimaan tunai. Jadi kalau misalnya ada penerimaan kas secara tunai ataupun penerimaan dari pembayaran piutang, itu kita catatnya di jurnal penerimaan kas. Nah, ada lagi jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini digunakan untuk mencatat pengeluaran tunai ataupun contohnya adalah pengeluaran terhadap beban-beban, itu masuk ke jurnal pengeluaran kas. Jurnal umumnya tetap ada. Untuk apa jurnal umum? Jurnal umum ini adalah untuk mencatat transaksi yang tidak tercover oleh 4 jurnal lainnya. Contohnya adalah jika terjadi retur, baik retur pembelian ataupun retur penjualan, itu tidak tercover di sini, sehingga kita harus mencatatnya di jurnal umum. Itu ya, jadi proses akuntansi yang berbeda lainnya adalah dari jurnalnya. Ya, jurnalnya lebih banyak untuk perusahaan dagang, sementara kalau perusahaan dagang ketika kita habis mengidentifikasi transaksi itu cukup semuanya dicatat di jurnal umum. Kalau di perusahaan dagang setelah mengidentifikasi kita mencatatnya di jurnal, tapi jurnalnya harus menentukan dulu jurnal mana nih yang mau kita gunakan untuk mencatat transaksi tersebut ya. Jadi tidak semua transaksi kita catat di jurnal umum seperti ketika kita melakukan pencatatan transaksi untuk perusahaan jasa. Selanjutnya perbedaan dari proses akuntansi akan kita lihat dari buku besarnya. Kita lihat untuk perusahaan jasa seperti yang sudah kita pelajari kemarin, buku besarnya yang digunakan hanya general ledger saja atau buku besar umum. Jadi setelah kita mencatat di jurnal umum, kita akan mengklasifikasikan, kita akan memposting akun-akun sejenis ke dalam buku besar. Nah, sudah sampai di situ saja. Tapi kalau perusahaan dagang, buku besarnya itu dibagi menjadi 2. Ada general ledger dan subsidiary ledger. Subsidiary ledger ini adalah buku besar pembantu. Jadi kita lihat di sini buku besar pembantunya itu ada piutang dan hutang. Sebenarnya sih buku besar pembantu ini tidak hanya piutang dan hutang ya, persediaan juga bisa dibuat subsidiary ledgernya, begitu juga dengan aset tetap bisa dibuat subsidiary ledgernya. Cuman untuk pembahasan perusahaan dagang memang biasanya kita hanya fokus di 2 hal ini saja, karena 2 hal ini yang dianggap bisa digunakan untuk memproyeksikan perusahaan ke depannya. Oke, kita lanjut ke tabel ini, ke bagian ini. Nah, apa sih beda general ledger dan subsidiary ledger ini?
Kalau kalian masih ingat, kita punya buku besar atau general ledger untuk akun piutang misalnya. Nah, biasanya kan di situ kalau di general ledger itu kita hanya mencatat transaksi yang ada akun piutangnya. Nah, tapi kita tidak mencatat piutang-piutang tersebut itu punya konsumen siapa saja. Nah, itulah fungsinya buku besar pembantu ini. Jadi, buku besar pembantu ini nanti kita akan punya buku besar pembantu piutang konsumen A, buku besar pembantu piutang konsumen B, buku besar pembantu konsumen C, dan seterusnya. Nah, jadi dari angka piutang yang ada di general ledger ini, itu kita akan kumpulkan lagi berdasarkan konsumennya. Kalau transaksi tanggal 1 misalnya terkait konsumen A, maka kita akan catat di buku besar pembantunya konsumen A, begitupun seterusnya. Begitu juga dengan hutang. Jadi, total hutang yang ada di general ledger itu akan kita kelompokkan lagi berdasarkan suppliernya. Jadi, hutang tersebut hutang kita terhadap supplier mana, sehingga akan terlihat dengan jelas hutang kita terhadap supplier A berapa, piutang kita terhadap konsumen D berapa gitu. Nah, itulah gunanya subsidiary ledger di perusahaan dagang. Oke, bisa dipahami ya. Kalaupun belum, setidaknya kalian dapat bayangannya terlebih dahulu. Nanti ketika kita masuk ke pembahasannya, semoga bisa lebih paham lagi. Oke, tadi kita sudah membahas perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Sekarang kita akan mengenal istilah-istilah yang biasa digunakan di dalam transaksi perusahaan dagang. Istilah syarat pembayaran ini akan sangat kalian sering dengar untuk transaksi-transaksi di perusahaan dagang. Nah, syarat pembayaran ini sebenarnya identik dengan transaksi kredit. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal di mana di soal tersebut tidak menyebutkan transaksi tersebut transaksi tunai atau transaksi kredit, tapi di soal tersebut menginformasikan syarat pembayarannya, dicantumkan syarat pembayarannya, maka sudah dipastikan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi kredit. Jadi kalau kalian ketemu hal yang seperti itu, kalian tidak perlu bertanya lagi ke saya, Bu, ini transaksinya kredit atau tunai ya Bu, gitu. Tidak perlu ya. Kalau kalian di situ sudah ada informasi terkait syarat pembayaran, berarti transaksi tersebut adalah transaksi kredit. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang untuk apa sih manfaatnya adanya syarat pembayaran ini? Yang pertama adalah syarat pembayaran ini bisa mempercepat penerimaan pembayaran disebabkan pembelian secara kredit. Nah, pembelian secara kredit ini kan berarti barang kita sudah keluar tapi kita belum menerima kasnya. Dengan adanya syarat pembayaran, kan ada batas waktu jatuh temponya, sehingga si konsumen tidak bebas mau bayar kapanpun. Maksudnya dengan adanya syarat pembayaran ini ada batas, dia harus bayar dalam waktu misalnya 30 hari. Nah, maka kita sebagai penjual juga sudah dapat bayangan bahwa paling lambat 30 hari kita akan menerima kas. Tapi kalau tidak ada syarat pembayaran ini, bisa jadi si pembeli akan membayar lebih dari 30 hari. Suka-suka dia, istilahnya gitu. Suka-suka dia mau bayarnya kapan gitu. Toh tidak ada kesepakatan, tidak ada syarat pembayaran, tidak ada perjanjian sebelumnya gitu kan. Nah, dengan adanya syarat pembayaran tadi bisa mempercepat penerimaan pembayaran dari pembeli. Kemudian yang kedua, mendorong pembelian konsumen. Nah, dengan adanya syarat pembayaran ini bisa mendorong pembelian konsumen. Misal konsumen yang tadinya cuma mau beli 5 karena dia cuma punya kas 5, tapi karena adanya syarat pembayaran ini di mana konsumen bisa bayar dalam jangka waktu sekian dan mungkin bisa dapat diskon jika bayarnya lebih cepat dari yang disebutkan tadi, itu bisa mendorong konsumen untuk membeli lebih. Yang tadinya cuma pengen beli 5, dia bisa jadi beli 10, 15 dan seterusnya. Nah, itu adalah manfaat dari adanya syarat pembayaran.
Nah, sekarang selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih bentuk-bentuk dari syarat pembayaran ini. Ini bentuk yang pertama adalah N/30. Nah, kalau N/30 ini dia hanya menyebutkan batas waktu jatuh temponya. Di sini kita lihat bahwa N/30 ini artinya pembayaran paling lambat 30 hari setelah pembelian. Dan kalau bentuknya hanya seperti ini, itu artinya tidak ada diskon yang akan diberikan kepada pembeli. Hanya kesepakatan terkait jatuh tempo pembayaran atau paling lambat pembayaran dilakukan oleh pembeli, yaitu 30 hari setelah transaksi pembelian. Nah, kalau bentuk yang kedua seperti ini, 3/10, N/30. Artinya bahwa nih, 3 di sini itu artinya bahwa pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 3% jika pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih dari 10 hari setelah pembelian. Dan nih jatuh temponya nih, pembayarannya dilakukan paling lambat 30 hari setelah pembelian. Bisa dipahami ya? 3/10 ini menunjukkan diskon yang akan diperoleh jika pembayarannya tidak lebih dari 10 hari. Dan jatuh tempo pembayarannya itu adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Contoh yang selanjutnya, N/EOM. Artinya bahwa ini juga hanya menunjukkan itu ya, jatuh tempo pembayaran, tidak ada diskon di sini. Di sini berarti menyebutkan bahwa pembayarannya dilakukan paling lambat itu adalah akhir bulan, end of month. Jadi pembayaran paling lambat dilakukan pada akhir bulan. Jadi kalaupun transaksi yang dilakukan tanggal 2 di bulan Februari, maka paling lambat pembayarannya dilakukan pada tanggal 28 Februari. Atau kalaupun transaksi di tanggal 20 Februari dengan syarat ini, tetap saja paling lambatnya adalah di tanggal 28 Februari. Gitu ya. Bisa dipahami ya terkait N/EOM ini. Nah, ini sih hanya sebagian yang saya bilang tadi ya, hanya sebagian bentuk. Kalau mau dikombinasikan antara 3 bentuk yang sudah saya cantumkan di sini juga bisa. Misalnya 3/EOM, berarti dia mendapatkan diskon sebesar 3% kalau pembayarannya tidak lebih dari akhir bulan. Nanti tinggal ditambah misalnya N per berapa gitu, jatuh temponya berapa gitu. Jadi bisa dimodif-modif ya sesuai dengan kebutuhan atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oke, ini terkait syarat pembayaran. Harap dipahami dengan baik, terutama arti-arti bentuk dari syarat pembayaran ini. Karena nanti kalau sudah ketemu soal, pasti kalian akan ketemu yang seperti ini. Dan saya harap kalian ingat dan bisa cara membaca ini seperti apa. Oke ya, kita lanjut. Istilah selanjutnya adalah syarat pengiriman. Kalau perusahaan dagang sudah pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya pengiriman barang ya. Baik pengiriman barang dari supplier ke kita atau dari kita ke konsumen kita gitu. Jadi ya yang namanya pengiriman ini erat kaitannya dengan perusahaan dagang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan syarat pengiriman ini? Nah, kita lihat di sini ada 2. Syarat pengiriman ini akan menunjukkan kapan kepemilikan barang diserahkan kepada pembeli. Nah, jadi di poin pertama ini berdasarkan poin ini itu kita bisa menentukan dari sisi akuntansi kapan kita bisa mengakui barang tersebut adalah barang kita, sudah bisa kita catat sebagai hak milik kita atau belum. Itu dari syarat pengiriman ini. Kemudian yang kedua adalah dengan syarat pengiriman ini akan menunjukkan siapa yang berkewajiban membayar beban pengiriman atau membayar ongkir, apakah penjual atau pembeli. Nah,
Gimana maksudnya? Nanti kita akan bahas. Kita lihat dulu ada berapa jenis syarat pengiriman. Nah, syarat pengiriman yang pertama itu adalah FOB Destination Point dan yang kedua adalah FOB Shipping Point. Nah, apa itu Destination Point dan Shipping Point? Kita bahas satu-satu. Kita lihat syarat pengiriman FOB Destination Point atau FOB titik tujuan mempunyai dua makna. Yang pertama adalah kepemilikan barang berpindah ke pembeli pada saat barang sampai ke gudang pembeli. Jadi, barang yang dibeli oleh pembeli itu kepemilikannya baru pindah ke pembeli jika barang tersebut telah sampai ke gudang pembeli. Nah, ini ya, begitu barang sampai di gudangnya pembeli, maka kepemilikan barang sudah beralih ke pembeli. Nah, bagaimana ongkos kirim dari penjual ke pembeli? Kita lihat di poin kedua. Penjual yang bertanggung jawab atas beban pengiriman ke gudang pembeli. Nah, karena tadi kepemilikannya baru beralih ke pembeli pada saat barang sampai ke gudang pembeli, maka pengiriman dari gudang penjual ke gudangnya pembeli itu ongkirnya ditanggung oleh penjual. Bisa dipahami ya? Dua poin ini nih yang harus diingat. Kalau dia FOB Destination Point, maka kepemilikan barangnya beralih ke pembeli pada saat barangnya sampai ke gudangnya pembeli. Dan karena perpindahan kepemilikannya adanya pada saat barang sampai ke gudang pembeli, maka ongkos kirim dari gudang penjual ke gudang pembeli itu masih menjadi tanggung jawabnya penjual. Sehingga ongkir itu menjadi tanggung jawab penjual dan yang membuat jurnal atas beban angkut atau ongkir ini adalah penjual. Pembeli tidak akan membuat catatan akuntansi apapun terkait ongkir karena pembeli tidak mengeluarkan biaya apapun ya, tidak mengeluarkan cash apapun terkait biaya ongkos kirim atau beban angkut karena yang membayar adalah penjual. Itulah kenapa kalau dia FOB Destination Point yang melakukan pencatatan atas beban angkut atau beban ongkir ini adalah penjual. Ingat ya, yang melakukan pencatatan atas beban angkut atau beban ongkir untuk syarat pengiriman FOB Destination Point itu adalah penjual. Selanjutnya, syarat pengiriman FOB Shipping Point atau FOB titik pengiriman, ini ya kuncinya ada di sini ya, FOB titik pengiriman. Kita lihat poin yang pertama, kepemilikan barang berpindah ke pembeli sejak di gudang penjual. Nah, ini penjual, ini barangnya, kepemilikan barangnya sudah beralih ke pembeli sejak di sini. Barang masih di sini nih, belum sampai ke pembeli. Berarti ongkos kirim dari gudang penjual ke gudang pembeli itu menjadi tanggung jawab pembeli. Dan yang mencatat di pembukuan terkait beban angkut pembelian itu juga pembeli, bukan penjual untuk FOB Shipping Point. Bisa dipahami ya? Jadi untuk FOB Shipping Point, kepemilikan barangnya sudah beralih ke pembeli sejak berada di gudangnya penjual. Sehingga ongkos kirim dari gudang penjual ke gudang pembeli itu menjadi tanggung jawabnya pembeli. Karena ongkirnya menjadi tanggung jawab pembeli, maka yang mencatat di pembukuan atau mencatat jurnal akuntansinya itu adalah pembeli. Penjual tidak melakukan pencatatan apapun terkait ongkir kalau syarat pengirimannya adalah FOB Shipping Point. Oke, udah kita bahas dua syarat pembayaran, dua syarat pengiriman barang, termasuk ongkos kirimnya dan siapa yang berkewajiban untuk melakukan pencatatan. Dipahami baik-baik antara shipping point dan destination point ini
karena pasti di soal kalian akan ketemu juga. Topik selanjutnya kita akan membahas metode-metode yang digunakan untuk mencatat persediaan. Oke, ada dua di sini jenis metode pencatatan persediaan. Yang pertama adalah metode periodik atau juga dikenal dengan metode fisik, di mana metode periodik ini tidak mencatat perpindahan barang dagang masuk atau keluar. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah bahwa ketika barang masuk atau keluar itu tidak langsung dicatat di akun persediaan barang dagangan. Tapi kalau dia barang masuk yang artinya adalah pembelian, itu dicatatnya langsung di akun pembelian. Dan kalau ada barang dagangan yang keluar yang berarti kita menjual, itu dicatatnya bukan di akun, tidak mencatat akun persediaan, hanya mencatat akun penjualannya saja. Akun persediaannya tidak diupdate. Nah, itulah yang dimaksud dengan bahwa untuk metode periodik atau fisik ini tidak mencatat perpindahan barang dagangan baik yang masuk ataupun yang keluar. Karena dalam pencatatannya dia mempunyai menggunakan akun masing-masing. Untuk pembelian barang dicatatnya di akun pembelian, penjualan barang hanya melakukan pencatatan di akun penjualan, tidak mengupdate akun persediaan barangnya. Kemudian yang kedua, pencatatan terkait barang dagangan tidak dilakukan secara berkelanjutan, sehingga persediaan barang dagangan akan dihitung secara fisik pada akhir periode. Nah, ini poin lainnya terkait metode periodik, karena tadi seperti yang sudah kita bahas bahwa kalau ada pembelian dicatatnya di akun pembelian, kalau ada penjualan hanya melakukan pencatatan di akun penjualan, sehingga perusahaan tidak tahu berapa persediaan barang yang masih tersedia di gudang atau yang masih tersedia di perusahaan. Sehingga untuk mengetahuinya di akhir periode dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan, maka perusahaan yang menggunakan metode periodik atau metode fisik ini pasti akan melakukan yang namanya stock of name atau stock count. Pasti dia melakukan yang namanya stock of name. Sehingga bisa diketahui fisiknya berapa, kemudian dia akan melakukan pencatatan berdasarkan kondisi fisik tersebut. Nah, kelebihannya dari metode periodik ini sih dia lebih simpel saja, dia lebih simpel. Cuman kelemahannya itu tadi, metode periodik ini kita jadi tidak tahu berapa sih misalnya berapa sih persediaan mentega yang tersisa saat ini, berapa sih mentega yang sudah berhasil kita jual, itu tidak terlihat kalau menggunakan metode periodik ini. Itu adalah kekurangannya kalau kita menggunakan metode periodik. Kelebihannya tadi dia lebih simpel dan lebih sederhana dibandingkan metode satunya, yaitu metode perpetual atau biasa dikenal juga dengan metode buku. Nah, kita lihat metode perpetual atau metode buku ini adalah mencatat barang dagangan secara terus-menerus dan terperinci pada setiap transaksi yang terkait barang dagangan atau persediaan. Nah, yang dimaksud dengan terus-menerus ini karena tadi kalau misalnya ada transaksi barang dagangan yang masuk dan keluar, itu semuanya dicatat di dalam akun persediaan barang dagangan. Jadi kalau misalnya ada pembelian, kalau yang periodik tadi dicatatnya di akun pembelian, kalau metode perpetual ini, pembelian akan langsung dicatat di akun persediaan barang dagangan. Begitupun ketika ada penjualan. Ketika ada penjualan, tidak hanya mencatat transaksi penjualannya, tapi juga mencatat nilai persediaan barang dagangan yang keluar. Sehingga dengan metode perpetual ini perusahaan bisa langsung selalu mengetahui berapa barang dagangan yang sudah berhasil dijual dan berapa barang dagangan yang masih tersisa di gudang. Kelebihan ini adalah kelebihan dari metode perpetual. Kita bisa selalu tahu saldo persediaan, sehingga kalau misalnya kita lihat sisa persediaan itu tinggal dikit, kita bisa langsung
melakukan order pembelian, sehingga jangan sampai stok barang tersebut sampai habis baru kita melakukan order pembelian lagi. Itu ya enaknya kalau perpetual. Tapi mungkin memang kelemahannya tadi agak lebih, untuk akuntan agak lebih rumit, banyak yang bilang begitu, dibandingkan dengan metode fisik. Tapi memang dilihat lagi juga, biasanya sih kalau yang menggunakan periodik ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan retail yang barang dagangannya banyak dan transaksinya sering, itu biasanya mereka prefernya menggunakan metode periodik. Tapi kalau untuk yang barang dagangannya itu mahal dan memang transaksinya tidak begitu banyak, itu biasanya lebih menggunakan metode perpetual. Nah, pertemuan kita selanjutnya itu kita akan membahas dua metode pencatatan persediaan ini secara tersendiri, lebih mendalam, sehingga nanti kalian bisa melihat secara pencatatannya, secara akuntansinya, bagaimana sih metode periodik, bagaimana metode perpetual. Perkenalan terhadap perusahaan dagang sudah sampai di penutup. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.